Baik teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa perkuliahan menjalankan perkuliahan secara daring, dan ini tentu perkuliahan terakhir kita ya kawan-kawan. Untuk hari ini, semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat. Sehat semua kan? Teman-teman sehat semua? Sehat ya? Alhamdulillah. Terima kasih yang on cam terus Arbi, yang off cam juga terima kasih. Marilah kita mulai perkuliahan kita pada siang ini dengan bersama-sama melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Berbarengan dengan adzan zuhur, mungkin ada di antara teman yang sholat dulu begitu. Nah, kawan-kawan, sebagaimana di invite Zoom saya hari ini adalah diskusi tentang review kecerdasan spiritual materi yang kemarin yang via YouTube channel. Jika ada pertanyaan, apa itu kecerdasan spiritual, mengapa penting, dan bagaimana kita menumbuhkan kecerdasan spiritual. Ada pertanyaan tentang itu? Kalau sudah diskusi tentang review materi pekan lalu, saya akan langsung ke penjelasan tentang mini riset yang harus teman-teman kerjakan secara berkelompok, kemudian nanti dikumpulkan sewaktu UAS. UAS itu rentang waktunya 20 Desember sampai 31 Desember. Jadi nilai UAS diambil dari nilai kelompok mini riset ini. Sebelum itu ada pertanyaan kawan-kawan tentang kecerdasan spiritual? Tidak ada? Nampaknya tidak ada ya. Yang pasti kecerdasan spiritual adalah kecerdasan yang berkaitan dengan persoalan nilai ya dan makna. Apakah suatu perilaku, suatu perbuatan itu bermakna, bernilai atau tidak. Nah, kemampuan seorang menerapkan itu dalam kehidupannya itu kaitannya dengan kecerdasan spiritual ini. Bagaimana menumbuhkannya? Tentu kecerdasan spiritual dengan merenung, refleksi, bukan dengan debat ya, bukan dengan diskusi. Nah, kita memerlukan kecerdasan spiritual karena kecerdasan spiritual yang secara inherent ada di diri kita. Neuroscience menjelaskan di lobus temporal otak kita, itu yang akan membuat kita kreatif, membuat kita pantang menyerah, membuat kita sensitif akan nilai, menolong kita sewaktu berada di ujung. Jadi tidak mungkin orang yang memiliki spiritualitas atau kecerdasan spiritual melakukan hal-hal negatif, bunuh diri, stres. Karena segala sesuatu dipandang dari persoalan atau perspektif makna dan nilai. Oke. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, berarti saya akan langsung ke ini ya. Panduan mini riset. Panduan mini riset, ini dia. Oke, ya, sip. Jadi kita tidak berlama-lama, setengah jam cukup sepertinya. Sudah bisa kelihatan, teman-teman? Sudah, Pak. Sudah. Terima kasih. Oke. Informasi Arbi dan kawan-kawan sangat penting di era Zoom. Oke, ini dia pedoman kita. Kemana pulpen saya untuk nyoret-nyoret? Oh, ini dia. Nah, ini yang akan teman-teman kerjakan. Tugas mini riset ya. Ya seperti makalah lah. Riset kecil-kecilan ya. Nah, episode mini skripsi lah gitu. Dalam psikologi agama. Dan dilakukan secara berkelompok.
Sebelum saya uraikan 1, 2, 3 hal tentang mini riset ini, teman-teman mohon di-recall lagi teori apa saja yang sudah kita diskusikan, teori keberagaman apa saja yang sudah kita diskusikan dari pertemuan kedua sampai kemarin dalam mata kuliah ini. Teori-teori apa saja? Halo? Teori apa saja teman-teman? Arbi? Sebentar, Pak. Sebentar. Sebentar malam kalau di Makassar ya. Teori keberagaman ya. Oke, 1. Kawan-kawan? Mohon recall-nya. Sewaktu diskusi tentang metode penelitian psikologi agama, kita sudah diskusi tentang types of religious experience ya. Ada primary experience. Primarily religious experience, ada secondary dan ada tertiary. Itu dari William James. Setelah itu kita diskusi teori-teori keberagaman. Apa saja? Halo? Boleh buka PowerPoint-nya, sudah saya kasih. Semuanya. Bi, singkat? Oke. Saya pancing ya. Orientasi, sikap, dan perilaku keagamaan. Ada ekstrinsik, ada intrinsik ya. Ada keberagaman intrinsik, ada keberagaman ekstrinsik. Setelah itu kita diskusi tentang apa, Arbi? Nur Syahdina, Asfari, Muhammad Hafid, Hatta Rizka. Wah, lupa. Tentang Siksol bukan, Pak? Ya. Siksol dan healthy minded. Adam apa Nur Syahdina ini? Ya, ya Pak. Lengkapnya apa, Adam? Keberagamaan, healthy minded, and Siksol ya. Keberagamaan Siksol dan healthy minded 2 ya. Itu menurut William James ya teman-teman ya. Oke, apa lagi? Konversi agama. Konversi agama, bagus. Konversi agama, ada berapa teori? Ada konversi agama klasik ya, dan konversi agama kontemporer. Terus setelah itu Agama. apa? Rauf? Beragama bukan, Pak? Elisa? Kematangan beragama. Jihan, kematangan beragama. Ada 5 teori ya dari Alport yang bernuansa akademis, dari William James, dari siapa lagi? Dari Women yang sosialis, dari Fromm yang humanis, dan Clark sendiri memberi kriteria itu. Apalagi? Kecerdasan beragama. Kecerdasan spiritual ya teman-teman. SQ, spiritual quotient. Nah, jadi udah banyak teori kita ya. SQ itu kalau kita lihat yang psikologi umum sama yang psikologi Islam juga beda. Tapi kemarin kita yang umum saja. Yang dari Dana Jual. Ini 1 teori. Ini 5 teori. Ada 6. Ini 2 teori. 8.
Ini satu teori 9, ini 1 sampai 2 teori ya 10. Kita sudah diskusi minimal 11 teori loh teman-teman ya di mata kuliah ini. Nah, ke 5 teori besar ini dan 11 teori turunannya saya akan coba mengajak teman-teman untuk berlatih menerapkannya di sebuah mini riset yang nanti dikumpulkan sewaktu UAS karena nggak ada waktu untuk presentasi. Kecuali teman-teman mau mempresentasikannya dalam bentuk video ya, boleh saja. Oke, ini dia. So, mini riset ini bertujuan untuk menguji kemampuan teman-teman, mengasah kemampuan teman-teman dalam mengaplikasikan konsep atau teori psikologi agama dalam sebuah penelitian mini. Nah, boleh penelitian lapangan, boleh penelitian kepustakaan, pilih saja. Nanti berkelompok. Oke, bagaimana yang contoh penelitian lapangan, kepustakaan nanti kita kasih contohnya. Oke, karena tingkat kesulitannya cukup tinggi maka biar nilainya tinggi kan, senilai UAS. Nah, senilai UAS itu. UAS itu ada yang 30%, ada yang 40% ya. Nah, bagaimana ketentuan-ketentuannya teman-teman semua? Tugas ini dilakukan secara berkelompok. Nah, teman-teman nanti milih temannya yang dekat kosnya, yang secara emosional dekat ya. Berjumlah 5 orang. Kalau tidak pas 5 orang ya ada yang 4 orang ya. Jangan sampai ada 4,5 orang. Ya 5 orang, 4 orang, 4 orang gitu. Nah, oke itu dia ya. Secara berkelompok maksimal 5 orang. Oke. Setiap kelompok memilih satu topik. Topiknya misalnya tentang atau konsep atau teori psikologi agama. Misalnya teori konversi agama. Setelah memilih teorinya tinggal memilih tema penelitiannya. Konversi agama siapa? Misalnya konversi agama Uki X Noah kan. Saya ya di bawah ini misalnya kasus konversi agamanya Ustadz Jeffrey Al-Bukhari dulu ya, si hangat-hangatnya ini. Waktu beliau dari pecandu narkoba kalau tidak salah ya. Walaupun hidup di lingkungan pesantren. Kemudian tobat, konversi menjadi ustadz. Nah, itu dia. Yang ketiga, data yang diperoleh dari hasil penelitian. Ya, gimana prosesnya ini, si subjek penelitian. Kemudian teman-teman analisis menggunakan salah satu teori yang kita diskusikan di mata kuliah psikologi agama. Misalnya topiknya tadi UKI ya, konversi agama UKI X Noah, misalnya gitu. Apalagi, misalnya nanti ada contoh-contohnya ya. Nah, kemudian yang terakhir, laporan hasil penelitian diketik 2 spasi di atas kuarto sebanyak 8 sampai 10 halaman ya. Oke, nanti dikumpulkan di UAS. Ini dia teman-teman ketentuan garis besarnya. Sebelum ke contoh-contoh topik-topik dan format, mungkin teman-teman ada pertanyaan terkait dengan ketentuan-ketentuan ini, silakan. Ya, Rizky. Baik Pak, sebelumnya terima kasih. Izin bertanya terkait dengan jumlah halaman itu 8 sampai 10 itu hanya bagian pembahasan saja atau udah ibaratnya itu mulai halaman judul sampai akhir atau seberapa? Ya, isi dari pendahuluan sampai daftar pustaka. Cover jangan dihitung, nanti covernya banyak. Terima kasih Pak. Ya nanti itu gampang ya kalau masalah. Ada yang lain? Sebelum ke contoh-contoh topik. Cukup? Oke. Nah ini contoh-contoh topik ya kawan-kawan semua. Misalnya teman-teman ingin tertarik dengan salah satu teori
orientasi, sikap, dan perilaku beragama. Teorinya ini. Temanya ini, pengikut aliran radikal. Oke. Bagaimana toh orang-orang yang terlibat kasus terorisme, misalnya ya, para teroris itu dilihat dari teori orientasi, sikap, dan perilaku keagamaan. Intrinsika, ekstrinsika, dari perspektif psikologi. Kemudian, contoh yang kedua, pengikut Lia Eden yang baru meninggal ya, kerajaan Allah itu, Salamullah itu, dalam perspektif teori konversi agama kontemporer. Ini pasti penelitian pustaka ya. Tapi misalnya teman-teman ingin penelitian yang lapangan, misalnya konversi agama para penghuni kos Mawar Sapen, nah, misalnya itu berarti lapangan toh. Kebetulan misalnya teman-teman tinggal di kos itu, misalnya ya, misalnya di masa pandemi ya, misalnya masa pandemi berpengaruh atau berimplikasi atau berdampak terhadap pertobatan, perubahan arah yang cukup besar ke arah yang positif. Nah, ini juga ada konversi agama tadi itu ya, misalnya pernah diteliti nih oleh saudara Ajis, Shakti Shelaun Seven, misalnya juga Uki X Noah, misalnya bisa kan? Nah, itu dia. Yang keempat, kalau tertarik dengan kematangan beragama, misalnya kematangan beragama Abdurrahman Wahid, Gusdur, pasti penelitian pustaka kan? Atau yang teman-teman yang ini yang Nahdi ini, yang Muhammadiyin, misalnya kematangan beragama Buya Syafi'i Marif. Dua tokoh ini terkenal dengan keberpihakannya terhadap hak-hak minoritas ya, keberagaman mereka, keberadaan eksistensi mereka, dan lain-lain. Boleh ya, kematangan beragama. Ambil salah satu teori, apakah Alport kah, apa William James kah, apa Women from atau Clark yang sesuai dengan itu. Kemudian jika tertarik dengan kecerdasan spiritual, misalnya teman-teman pustaka lah ini kan, dedikasi nakes COVID-19 dalam perspektif kecerdasan spiritual. Bagaimana pengorbanan mereka, dedikasi mereka yang mengorbankan banyak hal ya, sampai ada yang positif dan bahkan meninggal, dilihat dari perspektif makna dan nilai atau kecerdasan spiritual ini macam mana. Oke. Kemudian tema ini contoh ya, teman-teman, ini contoh, bukan harus milih salah satu. Contoh. Misalnya yang keenam, artis hijrah dalam perspektif keberagaman healthy minded and sexual ya. Ada kelompok artis hijrah ini, ada kelompok pengajiannya, ada kelompok bisnisnya, ekonominya ya. Mereka buat film anak, kemudian jualan madu. Nah, ini dia. Dari keberagaman healthy minded and sexual itu, mereka di healthy minded apa? Di sexual. Nah, ini contoh-contoh yang bisa teman-teman lihat ya. Atau misalnya teman-teman ingin lapangan, misalnya ada di seseorang yang menonjol di kos misalnya, kematangan beragama Arbi Mardison, misalnya ingin diteliti gitu karena menonjol misalnya, atau di kos ya, atau di kampungnya bah kaum itu ya, bah kaum siapa, oke, itu dia. Oke, dari contoh topik ini mungkin ada pertanyaan, silakan. Clear? Wah, cepat selesai nih Arbi. Kalau semuanya clear kayak gini. Oke. Nah, gimana formatnya kawan-kawan? Ini dia formatnya ya. Misalnya ada judul konversi agama Uki X Noah. Nah, misalnya ya. Itu A, pendahuluan, ya kayak makalah lah kawan-kawan ya. Pendahuluan ini berisi data-data kan. Data-data konversi agama UKI. Nggak usah wawancara ke Bandung, nggak usah, lihat aja di internet banyak ya, atau di Facebook dia, atau di di medsos dia, atau di berita-berita banyak. Kemudian teori, misalnya kalau konversi kan,
Kalau kematangan beragama berarti ya kematangan beragama. Teori apa yang digunakan untuk menganalisis data ini? Ini kan data dianalisis. A dianalisis dengan B. Maka muncullah C kan? Hasil dan pembahasan sesuai dengan teori yang digunakan. Ini analisis. Kemudian itu dia ya. Ini data. Kalau wawancara berarti informasi. Ini konversi agama. Ini hasil dan pembahasan atau analisis. Analisisnya bisa aja proses konversi, tipe konversi lah, macam-macam gitu ya. Gampang. Sesuai dengan teori yang digunakan. Kesimpulan, kemudian daftar pustaka. Di Visum saya dengar teknik penulisannya menggunakan body note ya. Ya nggak apa-apa, pakai body note ya. Kalau di Usuludin pakai footnote ya, teman-teman pakai body note. Itu dia formatnya, kawan-kawan. Oke, sampai sini penjelasan tentang mini riset nanti dikumpulkan di UAS, di WAG. Bisa PDF, bisa doc, bisa Word, yang pasti bisa dibaca. Oke, ada pertanyaan? Nanti ini PPT-nya saya kirim ke kelas jaringan ya. Oke, silakan. Masih ada pertanyaan? Ya ada. Clear. Kalau sudah clear berarti teman-teman cari teman kelompoknya maksimal 5 orang. Tentukan topiknya apa, teorinya apa. Setelah itu dikerjakan dan dikumpulkan di WA. Silakan. Ini Pak, deadline-nya kapan ya Pak? Pas UAS ngumpulinnya, Rauf. Oh, berarti ini tugas UAS Pak? Iya betul. Tugas UAS. UAS itu rentangnya 20 Desember sampai 31. Ambil aja yang pekan terakhir ya, Rob ya. Oke, Pak. Baik, Pak. Terima kasih Pak. Yang pekan ke-4 aja. Oh, masih Yang paling lama. akhir. Masih lama. Ini sekarang tanggal 7. Wah, masih lama banget. Masih lama banget. Ya, masih lama banget. Oke. Baik, Pak. Ada orang Pangkal Pinang? Saya besok mau terbang ke Pangkal Pinang. Oke. Tidak ada pertanyaan lagi? Oke. Kalau tidak ada, ini kuliah kita terakhir teman-teman ya. Mohon maaf kalau banyak kekurangan tentunya. Masalah nilai, don't worry. Sepanjang kalian mengerjakan nilai tugas-tugas mingguan, kemudian mini riset, pasti nilainya A ya, pastilah sesuai dengan apa yang dikerjakan. Kalau begitu, marilah kita tutup saja perkuliahan kita selama 1 semester ini dengan bersama-sama melafalkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mohon maaf sekali, pasti banyak kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.